A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Suka penasaran gak sih ya? Kenapa ya? Dari dulu itu kalau kita dengar cerita itu mertua dan menantu itu selalu digambarkan ya dengan hubungan yang penuh dengan masalah atau konflik. Padahal sebenarnya dalam kehidupan nyata itu mungkin banyak juga yang berhasil, yang baik, menantu idaman. Ya, dan mertua juga yang baik, Masya Allah, Alhamdulillah mertua saya lagi nonton. Makasih banyak. Kenapa sih Ustadz kok ini banget kayaknya gak terima harus banget tunjuk sih? diri? Iya kan daripada Kan contoh. ada saya. Oh iya. Saya takut kalau contoh orang lain takutnya gak pas. Kalau saya kan lebih baik mencontohkan diri saya. Berarti saya enggak pas. Aku pas lah. Iya, lagi ada yang mau cari mertua lain. Aduh ya Allah. Ya, biasanya gitu digambarkan dengan konflik. Ternyata ada hal yang harus diketahui oleh keduanya ya, agar tidak tersulut konflik jamaah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua. Temanya adalah menantu idaman dan mertua dambaan. Wih, Masya Allah, Alhamdulillah. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita nonton dulu nih ada tayangan yang berikut tentang cuplikan film Bajai Bajuri, mertua suuzon kepada menantu. Ini tayangannya. Gara-gara kesal rebutan tempe, menantu tega racuni mertua. Nah, tuh. Gue takut si Juri kayak gitu. Nah, tapi kan hari ini Oneng kagak bikin tempe goreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abang. Mak, Apa? ini sekedar oleh-oleh buat emak. Mak. Itu coklat bukannya tempe. Tadinya juga Juri pengen beliin tempe, Mak. Ntar Mak nggak makan lagi. Iya, ini hanya sebuah tayangan. Ini mungkin dulu pernah juga jadi viral ya di Trans TV ya. Ini Iyalah. tayangan ini benar-benar luar biasa. Ini tayangan saya nih. tonton terus ini. Iya, tapi banyak pelajaran bisa kita ambil. Nah, mungkin buat Habib nih, Habib kadang yang suka dilema khususnya bagi seorang suami, di mana mengenai nafkah ini nih. Apakah dalam Islam sebenarnya seorang menantu, khususnya menantu laki-laki, wajib juga memberikan nafkah kepada mertua seperti kepada orang tuanya sendiri? Nah, ini kadang-kadang suka ngiri istri kan gitu. Mohon izin penjelasannya, silakan Bib. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin. Al-hadi ila suratihil mustaqim. Dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih. Amma ba'd. Ini masalah menantu, apa tadi judulnya? Menantu idaman dan mertua dambaan. Ya, menantu idaman dan mertua dambaan. Kayaknya cuma ada di surga kayaknya. Amin. Kenapa begitu? Emang di dunia juga ada, Bib? Karena kan semua orang itu pasti punya kekurangan, tidak ada yang sempurna. Walaupun seidam-idamannya ada pasti kekurangan, namanya manusia. Jadi kalau mau nunggu seperti ini nanti di surga. Kalau mau nunggu seperti ini perfect-perfectnya itu adanya di surga. Sekarang bagaimana? Yang paling hebat itu saling menutupi kekurangan dan bersyukur dengan kelebihan, kan seperti itu. Jadi timbullah jadi menantu idaman dan mertua dambaan, insya Allah Ustaz Syam, walaupun belum sampai ke sana ilmunya. Siap, amin. Dan insya Allah Ustaz Maulana bakal sampai lagi ke sana. Amin. Ya. Jadi memang ini masalah mertua dan menantu dari zaman Nabi memang sudah ada. Mungkin dari zaman Nabi Allah Adam sudah ada. Namanya manusia di dalam kehidupan seperti ini. Kita bahas nafkah dulu. Artinya kalau ditanyakan apakah wajib menantu menafkahi mertua, baik menantunya perempuan atau menantunya laki-laki. Kan ada juga perempuan yang kerja, seorang istri. Betul. Kan? Apakah wajib seorang perempuan ini dia menantu itu menafkahi daripada mertua?
atau suami yang kerja wajib atau tidak menafkahi daripada mertuanya? Kalau dikatakan pertama, anak dulu. Anak ini wajib menafkahi orang tua. Pertama, sebelum ke menantu. Anak wajib menafkahi orang tua selama orang tuanya tidak mampu dan selama si anak mampu. Kan gitu. Kita tidak bisa juga memaksakan anak kalau anaknya memang tidak ada kerjaan. Kemudian menafkahi orang tua bagaimana ya? Saling menutupi lah. Selama itu anak mampu. Kemudian mertua nih kan banyak. Kok nggak adil nih, suami saya tidak adil. Ngasih orang tuanya sama ngasih orang tua saya. Memang dalam hukum fikih menantu ini tidak wajib menafkahi mertua. Ini catatan pertama. Seorang menantu itu tidak wajib menafkahi orang tua, dia wajib menafkahi istri. Kita pengen tahu hal yang wajib menafkahi itu misalnya dari hak nasab, misalnya dengan sebab nasab itu wajib nanti saling menafkahi. Nah mertua tidak, mertua ini tidak wajib, menantu tidak wajib memberikan nafkah. Tapi catatan, tapi boleh nggak menantu memberikan sama mertua? Boleh, selama itu menantunya mampu dan orang mertuanya juga kurang mampu, bisa dikatakan sedekah kepada mertua, hadiah, boleh. Oh, tapi gini Bib, kadang-kadang gini ya, bagaimana caranya sikap menantu nih ya, menikah sikap menantu untuk lapang dada jika menghadapi mertua yang mohon maaf ya, ini ada pertanyaan yang masuk ke saya nih, yang kadang itu suka kelepasan tanpa sadar itu membandingkan antara menantu satu dengan menantu lainnya, terutama dalam pemberian nafkah tadi nih. Kadang yang di sini jadi salah satu pemicu untuk konfliknya juga nih Bib. Betul, memang ini yang bisa terkadang sampai terjadi perceraian. Nauzubillah min dzalik. Gara-gara saling membandingkan antara menantu yang ini dengan menantu yang ini. Nah intinya kita tetap berlapang dada, merasa qanaah. Ya sudah, kalau memang kita banyak kekurangan, kita katakan alhamdulillah saja kepada Allah Subhanahu wa taala dan memaafkan apa yang diberikan atau dikatakan mertua kepada kita supaya hati kita lapang. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran, makasih banyak ilmunya Bib. Nah sekarang kita ajak lagi jamaah yang ada di rumah ya untuk melihat lagi sebuah tayangan nih tentang parodi mertua versus menantu. Ini dia tayangannya. Kowe ngapa sih tak janjane ket mau jegongan, bae kalau bojone ngerti bojone nang ngaring omah, bae kayak iku jegongan terus orang ngerti biyunge nang ngaring omah. Uprek kayak iki apa? Orang rewangi. Alon yo, alon li ngomong. Aku riku ring tanggane. Aku karo Mas Bojogi ya, ki ngomongi gawean. Mas Bojogi uli gawean apa urung? Ning kan kudune ket mau krungu, Mbok. Nang ngaring dapur biyunge wis krompiang-krompiang, kudune medhek apa kepriwen? Iya yung, iya. Aku tadi kelalen kayak harga kopi Mas Bojo. Bulan entek ya, bojomu rasa banget boleh ngopi, boleh ngopi, dina-dina. Walah, iya ya, dilalah. Apa gelem ya Mas Bojo orang gula? Mulanya tawani ngana, kon kerja men bisa tuh gula. Dewe lah iya lu. Ngana takoni. Iya ini bicara masalah yang paling sensitif. Kadang-kadang kalau sekarang ini mungkin lagi makin banyak nih ya di saat pandemi nih orang-orang yang lagi nggak ada pekerjaan atau nganggur banyak di rumah gitu loh. Kalau seandainya di rumah melulu gimana caranya mendapat duit, mau dapat rezeki? Harus keluar juga dong katanya gitu kan kata mertua. Karena anak-anak nih udah bayaran sekolah belum bayar. Nah sekarang bagaimana nih Ustadz sebaiknya nih dalam Islam? Bahwa menantu ini tidak tinggal bersama dengan mertua dalam satu rumah. Tapi bagaimana jika kondisinya malah mertua ini hanya tinggal sendiri? Ya, dan tidak ada yang merawat, termasuk dosa enggak nih? Terus karena menelantarkan jadinya nih Ustadz nih, mohon izin penjelasannya, silakan Ustadz. Izin Habib, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Tentang perihal satu atap sama mertua. Yang jelas bagaimanapun hebatnya kalau numpang tetap numpang. Lebih bagus jadi kepala. Mohon maaf walaupun kecil tapi kepala. Tapi kalau ekor tetap ekor walaupun besar. Makanya mohon izin kalau berbicara yang terbaik itu tinggal sendiri karena kewajiban suami adalah menafkahi termasuk kebutuhan tempat tinggal. Karena masuk kategori melindungi di situ.
masuk kategori mendidik satu rumah tangga, masuk kategori menafkahi sesuai kebutuhannya. Makanya lebih baik kos-kosan, ngontrak daripada tinggal di rumah pondok mertua indah. Pondok mertua indah biasanya iya. Gimana nih pertanyaan Mas Fahri langsung menjebak. Gimana kalau mertuanya tinggal sendiri? Kalau ditinggal jatuhnya menelantarkan. Kalau kasus seperti ini beda. Kalau saya kasus rumah tangga saya kan alhamdulillah kita 13 bersaudara. Yang sudah nikah keluar, yang sudah nikah keluar, yang sudah nikah keluar. Tidak baik ada 2 dapur satu rumah. Ini yang kameramen yang habis nikah udah tinggal sama mertua. Udah pisah. Bagus. Udah tinggal sendiri, alhamdulillah. Bagus. Gimana pun ini yang bawa kamera ini ada semua berkeluarga nih. Mohon izin ya. Tetap memenuhi aturan adab yang berlaku serta kedudukan serta posisi sendiri. Ingat, memposisikan diri sebagai anak, memposisikan diri sebagai orang yang numpang, kalaupun harus tinggal sama mertua karena harus menjaganya, maaf, saya katakan tetap kita punya rumah sendiri. Entah itu Sabtu Minggu kita ke sana atau nengok atau bolak-balik, tetap jadi ada saya katakan muruh harga diri kita sebagai orang, aduh gimana? Iya, betul. Nanti jadi omongan, nanti juga keenakan. Sehingga tidak ada orang yang keluar otomatis akan timbul kewibawaan, timbul harga diri, timbul ibaratnya pikiran. Kalau tetap tinggal numpat, aduh. Tapi gini, yang namanya ego nih, bagaimana caranya kita bisa menekan ego sebagai mertua nih ketika mungkin ketika tinggal serumah dengan menantu. Tapi ternyata anak kita tuh lebih perhatian kepada istri atau mungkin suaminya. Orang tuanya malah agak dicuekin gitu loh, gimana tuh Ustaz? Saya ambil kasus. Kadang-kala, mohon maaf, makanan yang kita makan tidak sama dengan mertua. Betul. Dia pulang-pulang bawa jagung. Udah tahu mertua tidak punya gigi. Nah, ya Allah, Bikin sakit menantunya. hati kan? Kurang ajar tuh menantu. Iya, jadi betul-betul. Abi baru nge. Pulang bawa jagung, Jadi- jagungnya udah keras lagi. Keras lagi. Mertuanya nggak Jadi, punya gigi. Aduh, kasihan kan? Jadi Iya, benar. ibaratnya seperti ini. Mohon maaf, tanpa menyinggung perasaan, sebaiknya dalam posisi ini harus diatur dengan sebaik. Ada aturan rumah tangga. Iya, ini iya, yang iya. ini yang ini harus dijaga, ini harus dijaga. Jadi mohon maaf, ada kecemburuan jelas. Pasti akan timbul kecemburuan. Gelas saja kalau dekat-dekat pasti bunyi. Benar. Ya alhamdulillah nih. Ini Ustaz Syam nih, kalau Ustaz Syam nih pertanyaannya agak beda nih ya. Apa tuh? Nih, apakah benar nih Rasulullah itu ketika menjadi mertua itu sangat perhatian kepada menantunya, dan ketika menjadi menantu Rasulullah ini bisa menjadi sahabat bagi mertuanya sehingga tidak pernah terjadi yang namanya konflik. Wah, ini mungkin bisa diambil hikmahnya, bagaimana contohnya nih. Silakan Ustaz Syam, Subhanallah. tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Muhammad, Mas Fadli, Ustaz Maulana dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada sisi buruknya sedikit pun dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Nabi menjadi anak kecil sudah dipercaya, baik Nabi menjadi seorang remaja sudah disebut dengan Al-Amin, baik Rasulullah menjadi seorang Nabi, baik Rasulullah menjadi seorang imam, baik Rasulullah menjadi seorang pedagang, apapun yang digeluti oleh Rasulullah SAW tidak akan pernah kita mendapatkan celahnya sedikit pun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi menantu, menjadi mertua pun demikian. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi menantu daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, kita sangat tahu sekali bahwa yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, maka mereka transit dulu. Mereka transit di sebuah goa. Ketika berada dalam goa kecil tersebut, gor, namanya gor. Gor itu artinya adalah goa yang kecil. Kalau goa yang besar namanya kahfi, makanya disebut ashabul kahfi. Bisa dihuni beberapa orang, 7 orang lebih. Tapi kalau disebut gor, maka goanya kecil, cuma muat 1-2 orang. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau masuk ke dalam, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tunggu, sabar dulu, saya duluan masuk ke dalam. Wah, mertua nih, masuk duluan. Masuk duluan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dilakukan beliau? Beliau dengan tongkatnya memeriksa lubang-lubang yang ada di dinding-dinding goa. Mencari apakah ada binatang berbahaya, apakah ada ular, ada binatang berbisa dan sebagainya. Akhirnya setelah semuanya dicek, tinggal 1 lubang, yaitu yang berada di lantai daripada goa tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memasukkan tangannya nggak nyampe, memasukkan tongkatnya nggak nyampe, memasukkan kakinya pun nggak nyampe ke dalam. Namun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan mungkin saja aman. Maka dipanggil Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam.
Dengan cara apa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memastikan keamanan Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq duduk di atas lubang tersebut sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang, sambil rebahan Rasulullah di paha mertuanya sendiri. Kurang hangat apa coba hubungan menantu dan mertua? Menantu yang pernah tidur di paha mertuanya, subhanallah. Jadi kalau mungkin sudah melaksanakan sunnah Senin Kamis, sudah melaksanakan sunnah celana agak tinggi sedikit di atas mata kaki, sudah melaksanakan sunnah jenggot, sudah melaksanakan sunnah siwak, cobain satu sunnah ini. Apa sunnahnya itu? Tidur di paha mertua. Subhanallah. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang terjadi ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menutupi lubang tersebut? Ternyata dari lubang tersebut ada yang namanya ular menggigit daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena takut untuk mengganggu tidurnya Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menahan. Namun namanya manusia biasa, sekuat apapun dia menahan, air matanya pun menetes. Menjatuhi pipi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah terkaget, apa nih bocor nih guanya nih. Ternyata air mata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah, apa yang terjadi? Maka terlihatlah oleh Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menahan. Kenapa wahai mertuaku? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nggak apa-apa. Namun terlihat sudah yang namanya keracunan atau bisa ular tadi. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Jazakallahu khaira. Apa arti jazakallahu khaira? Hanya Allah yang mampu membalas kebaikanmu wahai Abu Bakar. Kalau Umar saya masih bisa bayar. Kalau Ali saya masih bisa bayar, Utsman saya masih bisa bayar, sahabat yang lain masih bisa saya bayar kebaikannya. Tapi engkau mertuaku, engkau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tidak akan pernah aku mampu membayarnya, sehingga jazakallahu khaira. Hanya Allah yang bisa membalasmu. Jadi itu makna dalam sekali dari jazakallahu khaira. Ya itu pas Giran dapat mertuanya baik. Tapi kan yang namanya rumah tangga ini nggak semuanya konfliknya baik dengan mertua atau hubungannya harmonis. Ada juga nih yang cerita sama saya, dia ini selalu konflik nih. Dulu ada seorang perempuan gitu, dia selalu konflik dengan mertua perempuannya. Nah ini bagaimana caranya sebagai dari suami ini bisa mendamaikan nih. Mendamaikan, jangan sampai ada kata-kata yang pilih aku atau pilih ibumu, atau pilih aku atau pilih orang tuamu. Nah kita sebagai laki-laki nggak bisa dihadapin seperti itu. Subhanallah. Kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bisa seperti itu kepada menantunya, dan menantunya pun bisa memuliakan mertuanya demikian? Karena mereka semua melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada motif lain selain daripada karena Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, karena yang berbicara belum ada pengalaman, kita minta yang punya hati tetap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Atau kita doakan kepada istrinya, dikatakan bahwa ya Allah, engkau yang punya hatinya istriku, engkau yang membolak-balikkan hatinya istriku, maka buatlah dia mencintai orang tuaku, karena aku ingin bersama-sama mereka nanti di surga. Jadi tetap tujuan utamanya adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan niat karena kita imam, kita pengen ditakutin, kita pengen dia tunduk sama kita, enggak seperti itu. Tetap niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan enggak ada lagi lah ya yang konflik antara ibu dengan menantu gitu ya, mertua dengan menantu. Ini cuma gara-gara masalah cemburu kadang-kadang tuh. Ya namanya orang tua cewek itu lebih kuat kadang-kadang tuh punya anak laki-lakinya. Nah nih Bib, ini ada pertanyaan nih Bib ya. Dalam Islam supaya selalu kompak dan tidak terjadi konflik antara mertua serta menantu, katanya ini ada adab-adab ya juga yang harus diperhatikan. Terutama ya mungkin yang mertua dan menantu ini tinggal satu atap. Ya kan kadang-kadang masalah ini satu atap ini selalu muncul tiba-tiba. Apa saja nih mungkin bisa dijelaskan sama Habib? Bahasnya nanti saja. Ya udah bocah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita akan mendengarkan jawabannya setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi ada adab-adabnya.